acara sharing session dosen ekonomi syariah 2021. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Juliani, biasa teman-teman HMPM itu dipanggil Mbak Irma. Saya lulusan dari MES juga, UIN Sunan Kalijaga. Saya lulus di November 2019. Saya masuknya sekitar 2018 awal. Terus kemudian 2019 akhir itu selesai. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman dan juga siapa tahu bisa menjadi booster buat teman-teman supaya lebih semangat memperjuangkan CPNS 2021 ini, terutama untuk formasi dosen ekonomi syariah di instansi Kementerian Agama. Mungkin cukup singkat aja ya perkenalannya. Saya langsungkan saja. Mungkin pada kesempatan malam kali ini saya tidak akan terlalu berbicara banyak, tetapi lebih ke sharing-sharing saja dan juga mungkin hanya sebagian yang saya ingat bagaimana tahap-tahap atau mungkin proses ketika saya melalui CPNS 2019 yang lalu. Jadi karena sebenarnya CPNS 2019 itu sebenarnya sudah accepted di 2020 ya. Tetapi karena kita terhalang oleh pandemi, akhirnya sampai di 2020 akhir dan saya itu baru masuk itu baru kemarin, awal 2021. Maret malahan. Tetapi itu ngantornya, tapi kemudian masuknya itu Desember kalau nggak salah, ngajar mulai Januari tetapi masih dari rumah dan baru dikantorkan itu Maret 2021. Jadi baru banget. Dan alhamdulillah sekarang sudah disusul lagi penerimaan CPNS 2021. Oke, semoga teman-teman yang bergabung di sini sama-sama ingin berjuang dan semoga nanti prosesnya dimudahkan. Oke, pada kesempatan kali ini boleh di next PowerPoint-nya. Sebelum teman-teman itu terhantui atau mungkin deg-degan gitu ya dengan proses seleksi CPNS ini, mungkin terkait SKD dan SKB, perlu kalian ketahui bahwa sebelum kalian memasuki atau berjuang di SKD dan SKB, tentu kalian perlu mengumpulkan informasi yang relevan bagaimana teman-teman membangun koordinasi terkait informasi baik di satuan kerja maupun di Kementerian Agama itu sendiri. Karena bagaimanapun saya bisa sampai di tahap ini karena saya selalu membangun komunikasi yang baik ya, baik dengan teman seperjuangan maupun bagaimana saya membangun informasi yang baik gitu ya. Bagaimana saya mengikuti sosial media dan juga update terkini mengenai informasi rekrutmen CPNS. Jadi yang pertama membangun koordinasi informasi. Informasi adalah salah satu kunci kesuksesan. Kalau kita ingat, nah ini khususnya buat teman-teman ekonomi pasti tahu, kalau kita mengenal teori asimetri informasi itu kan bahkan orang yang mendapatkan informasi paling utama itu yang paling diuntungkan. Jadi jangan kayak menyepelekan informasi karena kayak misalnya Kementerian Agama itu meluncurkan istilahnya formasi-formasi itu, tentu kita ingin tahu mana sih formasi yang memiliki peluang yang paling banyak, mana sih formasi yang paling match dengan bidang kita. Nah, dari situ kita mendapatkan informasi dan informasi itu yang menjadikan bekal kita melangkah pada keputusan mana yang akan kita ambil. Jadi informasi ini sangat penting. Teman-teman sebelum terhantui dengan SKD dan SKB, tolong sebelumnya, Mbak, tolong bangun koordinasi informasi yang baik. Nah, karena dunia hari ini dibangun berdasarkan informasi, maka bangun sistem informasi yang baik untuk melakukan koordinasi. Terutama teman-teman seperjuangan ya,
untuk apa namanya lulusan Uinsuka itu kan dari berbagai macam provinsi dan juga kota dan kabupaten, maka meskipun teman-teman itu berjauhan, sama kayak dulu saya itu belajar dengan teman yang di Bandung, yang di Jogja, dan posisi saya misalnya di Bojonegoro, itu saya tetap berkoordinasi dengan teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga follow sosial media jika yang hari ini sampai yang di tanggal ini belum follow, terutama CASN ya, CASN-nya Kemenak itu silakan di follow. Kemudian jangan lupa ikuti sosial media satker yang ingin kita tuju. Misalnya saya ingin daftar di UIN Ponorogo, saya ingin daftar di UIN Bandung, silahkan ikuti karena setiap satker itu pasti memiliki apa ya model penyampaian informasi atau mungkin nanti prosedur pelaksanaan ujiannya itu mungkin ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Misalnya kayak dulu saya di UIN Ponorogo itu sebelum mulai SKB saya sudah diingatkan untuk membuat RPS. Kemudian teman-teman yang masuk SKB itu dimasukkan ke dalam satu grup. Jadi silahkan yang paling utama adalah follow sosial media CASN Kemenak dan juga satker masing-masing. Itu minimal. Dan teman-teman mungkin bisa memperlebar save informasi kalian di Telegram, kemudian di YouTube, tetapi jangan jadikan sosial media itu justru menjadi tempat kalian apa ya memunculkan rasa gugup, kemudian khawatir. Tetap saring informasi yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar apa namanya ya bersumber dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai justru kita menyaring hoax-hoax karena nanti ketika kita sudah mulai di tahap-tahap SKD itu pasti banyak sekali informasi-informasi yang siliweran yang kita sendiri harus mensaringnya. Gitu. Hindari hoax, pilih informasi yang resmi atau bersumber dari orang terpercaya. Gitu. Kalau tips dari saya sih, kalau dulu saya membuat kelompok kecil ya. Saya membuat kelompok kecil, dulu itu kita 4 orang dan intens sekali belajarnya, terutama ketika menuju SKB. Karena kita baru bikin grup itu ketika menuju SKB. Ketika SKD ya saya belajar dengan tetap berkoordinasi dengan teman-teman, tetapi via pribadi. Ketika sudah menuju SKB itu saya bikin grup kecil. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, kemudian melihat peluang formasi. Teman-teman pasti sekarang tuh sedang bingung, enaknya saya daftar di mana ya, di kampus mana ya, mana yang paling berpeluang. Tentu melihat peluang ini harus secara detail. Kemudian juga kita harus mengukur diri. Dan juga kalau memang ada formasi yang peluangnya lebih besar, misalnya ada formasi 2 dan 1, ketika memang bidangnya itu sesuai dengan apa atau kemampuan yang kita miliki, pilih yang jumlah peluangnya paling besar. Tapi rata-rata dosen itu 1, 2, 1, ya jarang yang sampai 6, 9, itu jarang. Tapi mungkin ada beberapa. Dulu teman saya di bahasa Arab itu ada yang sampai 9 formasi, tapi itu sangat jarang terjadi, apalagi di ekonomi. Di ekonomi syariah itu ya rata-rata 1, 2 seperti itu. Nah, bagaimana cara melihat peluang formasi? Yang pertama, memahami betul jenis formasi yang hendak kita tuju. Biasanya nomenklatur atau apa ya, nama jurusan atau nama formasi yang ditawarkan itu didasarkan pada mata kuliah atau serumpunnya. Kayak misalnya saya dulu itu kalau nggak salah formasi dosen keuangan dan perbankan syariah, karena memang itu bidang saya ya. Saya S1-nya manajemen keuangan syariah, jadi terkait teori portofolio itu saya juga mendapatkan, perbankan juga alhamdulillah lumayan mendapatkan, sehingga saya rasa formasi ini match dengan bidang yang saya kuasai. Di samping itu, untuk formasi keuangan dan perbankan syariah itu juga boleh dimasuki yang pertama jurusan ekonomi syariah atau akuntansi syariah atau perbankan syariah. Jadi teman-teman yang pertama perhatikan apakah formasi yang ditawarkan itu sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Yang kedua, lihat apa namanya ya nomenklatur jurusan yang disyaratkan. Jadi biasanya jurusannya kan ada, formasi ini boleh dimasukin anak lulusan perbankan syariah, anak ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jangan sampai jurusan kalian keluar dari jurusan yang disyaratkan. Karena Kementerian Agama dan juga seluruh kementerian pada tahun mulai 2019 kemarin, yaitu sangat ketat. Jadi ketika memang yang dipersyaratkan, misalnya di Uinsuka itu pernah ada formasi
yang dipersyaratkan adalah lulusan akuntansi syariah. Magister akuntansi syariah itu tentu belum ada di Indonesia. Harusnya yang mengajukan itu boleh akuntansi syariah itu mungkin ini ya apa namanya itu lebih ke kayak bukan lagi jurusan atau prodi karena memang di Indonesia itu belum ada sehingga tidak ada yang daftar ke sana kayak gitu. Jadi dilihat betul lulusan yang dipersyaratkan dan juga nomenklatur yang sesuai dengan bidang. Terus kalau seandainya Mbak ini di kampus ini tuh peluangnya besar, tetapi saya nggak terlalu match, maksudnya gini, saya tidak terlalu menguasai bidang itu, yaitu mungkin nanti bisa menjadi strategi kalian, ya istilahnya dipelajari lagi lebih lanjut kalau memang ada peluang kayak gitu ya, dipelajari lebih banyak lagi terkait bidang itu supaya kita bisa menguasai setidaknya menuju SKB itu kita benar-benar menguasai kalau memang formasi yang ditawarkan tidak sesuai banget dengan apa yang kita apa yang kita mampu kayak gitu. Tapi setidaknya peluangnya besar dan juga lulusan yang dipersyaratkan itu sama dengan yang ada di formasi tersebut. Kemudian ini tadi udah ya mencari jumlah formasi yang paling berpeluang. Kalau memang ada jumlahnya yang lebih besar, silahkan pilih yang lebih besar. Tapi kalau memang rata-rata satu ya sudah cari yang sesuai dengan kemampuan bidang kita. Kemudian menentukan kampus dengan cara mengukur diri. Nah ini penting sekali. Misalnya gini, di Kemendikbud itu banyak sekali peluang jadi dosen ekonomi syariah, misalnya di UGM atau di UNER. Ya tidak salah sih kita mendaftar di situ dan siapa tahu memang keberuntungan kita, siapa tahu tidak ada formasi itu kosong dan kita menjadi satu-satunya kandidat. Akan tetapi lebih baik itu kita mengukur diri. Misalnya apa sih yang sudah kita siapkan sampai di tahap kita ingin mendaftar calon dosen di Kementerian Agama atau di Satker itu misalnya, oh ya selama ini publikasi saya sudah banyak misalnya ya. Kemudian IPK saya bagus, saya punya kemampuan bahasa yang bagus, saya sering mengikuti kegiatan internasional, saya sering conference, otomatis ya kita sendiri yang bisa mengukur diri kita sejauh mana kemampuan kita dan kita itu layaknya itu daftar di kampus mana gitu. Misalnya Uinsuka itu kan termasuk grade-nya tinggi ya. Grade-nya tinggi dan yang daftar di sana banyak orang-orang yang memiliki privilege yang tinggi sehingga kita perlu mengukur diri lawan kita kira-kira nanti siapa ya. Kalau saya realistis aja, dosen tetap yang belum PNS di Uinsuka itu siapa? Ya sekiranya kalau orang-orang hebat ya saya ngukur diri gitu. Yang kampus yang selayaknya kita masuk di situ dan kita bisa menjadi kandidat terbaik itu yang mana? Itu perlu diukur. Jadi kayak misal ini kampus besar, nggak apa-apa peluangnya banyak. Tetapi kan misal kita sama sekali belum punya publikasi, kok berani-beraninya gitu daftar. Nah, kita realistis aja meskipun kita tidak tahu faktor X yang bisa menjadikan kita beruntung tuh ya itu di luar nalar manusia. Tetapi ketika memang bisa dinalar ya sebaiknya kita mendaftar kampus yang memang itu layak untuk kita daftari sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan juga apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Kemudian, jangan lupa ikuti aturan main yang ditetapkan oleh Kemenak. Jadi, persyaratan-persyaratan dari Kemenak itu, bagaimana aturannya itu, jangan lupa dibaca secara keseluruhan. Karena saya juga dulu kayak gitu, jangan sampai ada yang salah, karena memang ini banyak dinanti dan sudah lama dinanti, kemudian kita misalnya gagal hanya karena kesalahan administrasi atau kesalahan tanda tangan aja, itu jangan sampai sehingga seluruh peraturan itu silahkan dibaca secara keseluruhan. Terus oh ya ini penting ya untuk diingat bahwa kembali kepada kampus alma mater itu baik, tetapi harusnya bersaing dengan sesama alumni yang juga memiliki privilege yang tinggi. Kecuali jika Anda adalah kandidat terbaik. Banyak sekali teman-teman yang nanya ke saya, Mbak, saya dulu itu S1-nya misalnya di IAIN Kerinci, saya dulu S1-nya di IAIN Pontianak, saya ingin balik lagi misalnya. Ya baik itu balik ke alma mater, tapi menurut saya itu nggak wajib gitu loh. Nah, jika kita itu bisa menjadi ketika kita itu bintang dimanapun kita tuh bisa menjadi bintang. Jadi nggak usah takut bahwa kita hanya akan dilirik ketika kita kembali ke alma mater. Apalagi ketika memang kita tahu ya kampus asal kita itu besar dan memang privilege-nya udah tinggi dan alumninya juga udah hebat-hebat, maka kita harus berani bersaing dengan sesama alumni.
Kecuali kalian adalah kandidat terbaik, silahkan kembali dan kalian punya kemampuan untuk menaklukkan itu. Oke, next. Nah, ini sudah masuk di tahap administrasi. Kemarin ketika hendak membuat sharing session ini, saya sempat mengingatkan supaya segera mungkin karena kan CPNS ini ini kayaknya hamin 10 hari lagi ya, udah mau ditutup. Nah, administrasi ini penting. Saya ingatkan lagi, ikuti aturan main kementerian atau satker kalian yang ingin kalian tuju dan persiapkan administrasi sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang salah, ada yang tertinggal, meskipun ini hal yang sepele. Karena memang pada kenyataannya teman-teman yang tidak layak tidak diterima administrasi itu juga banyak. Sekalipun administrasi ini hal yang mungkin dirasa ringan ya, ini belum pertempuran yang sesungguhnya. Tetapi administrasi itu sangat pintu gerbang pertama atau sangat menentukan apakah kalian itu layak untuk melanjutkan ke tahap SKD dan SKB atau tidak. Nah, kualitas administrasimu mencerminkan kualitas kesiapanmu. Jangan menunggu, misalnya hari ini saya belum dapat ijazah, jangan menunggu daftar akunnya itu nanti tanggal 17 aja lah kalau udah dapat ijazah, jangan. Sesegera mungkin. Kalau memang kalian bisa kalau bisa menyicil hari ini ya silahkan dicicil gitu loh. Baru bisa bikin akun silahkan. Kemudian masuk, misalnya udah masuk, kemudian dicek apa sih yang dibutuhkan gitu. Meskipun saya belum dapat ijazah karena kemarin baru aja wisuda, oh yang disiapkan ini. Butuh KK, butuh KTP, nah itu silakan. Terus jangan lupa ya scan-nya jangan pakai cam scanner kalau bisa karena kualitasnya buruk, hasil gambarnya juga nggak bagus. Tolonglah kalau untuk ini administrasi yang sungguh-sungguh juga pakai scan yang bagus gitu. Jangan lupa kemudian ini detail itu biasanya yang sering menjadi masalah, ukuran administrasi itu diperhatikan maksimal berapa KB, kemudian bentuknya yang diminta itu PDF atau JPEG itu sangat harus diperhatikan. Karena ketika kalian salah salah ukuran aja atau salah format itu pasti langsung disqualified kayak gitu. Terus ini pernah juga itu kemarin saya ingat ketika bikin materi ini ada teman saya itu yang karena materinya itu cuma kena sedikit tanda tangan akhirnya dipakai lagi padahal materi itu kan ada nomornya. Jadi jangan sekali-sekali pakai materi bekas kalau memang ada administrasi yang butuhkan materi. Beli yang baru yang belum pernah dipakai kayak gitu. Oke. Nah, kalau di tahap administrasi ini memang masih formatnya masih belum terlalu esensi ya. Artinya biasanya ya cuma pernyataan diri, kemudian lamaran dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian sudah lolos di SKD dan menuju SKB itu banyak banget nanti administrasi yang diminta terkait CV, pengalaman mengajar, pengalaman kerja, kegiatan yang pernah dilakukan, organisasi itu nanti kayaknya setelah SKD dan menuju SKB itu akan lebih banyak lagi administrasi yang disuruh untuk mengupload. Oke, bisa dilanjutkan. Next, menyiapkan SKD. Ini saya singkat-singkat aja, nanti bisa langsung sharing aja ya kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, SKD ini kan awal mula pertempuran kalian ya, bagaimana kalian itu bersaing dengan diri kalian, bagaimana teman-teman itu bersaing dengan diri untuk menaklukkan atau mendapatkan nilai tertinggi. Karena gini, SKD itu kadang juga untung-untungan, kayak saya ya waktu itu SKD-nya nggak nyampe 400 sih, paling 300 berapa, 80 atau berapa. Tetapi ternyata ada yang lebih di atas saya, hampir 390. Itu saya udah nomor 2. Sedangkan ada teman saya yang formasi filsafat itu anak Winsuka, dia nomor 1 padahal nilai SKD-nya cuma 330. Ya, kayak gitu tuh ada gitu loh. Jadi memang kadang kita itu daftar di kampus yang bagus, tetapi ternyata pesaingnya tidak ada yang lolos grade. Akhirnya kita menjadi kandidat tunggal di SKD. Ada juga yang kita itu daftar di kampus biasa, wah ternyata banyak juga yang daftar di sini dan nilai SKD-nya tinggi-tinggi. Jadi
SKD tetap persiapkan sebaik mungkin, pelajari sebanyak mungkin ya. Belajar SKD itu sumbernya bisa dari mana saja, yang penting tepat dan juga efisien. Umumnya kalau memang proses seleksinya tidak berubah, SKD itu kan terdiri dari 3 ya, ada TIU, TWK, sama TKP. Nah, kalian bisa belajar dari buku Babon, kalau dulu saya juga beli ya, beli buku Babon TPA, kemudian dari YouTube, itu banyak sekali YouTube yang recommended untuk dikunjungi dan dipelajari. Kemudian saya juga mengikuti les online, meskipun saya jarang mencoba, tetapi saya ikuti. Ini bagian dari ikhtiar saya. Dulu saya itu memang niatnya kayak gitu. Saya ikut les online itu. Nah, kalau les online itu nanti biasanya udah ada simulasi. Jadi kayak ada waktunya, kemudian bagaimana cara kita mengerjakan. Jadi kayak kita benar-benar real gitu, real mengerjakan soal apa namanya ya, soal SKD, meskipun nanti mungkin kualitas soalnya lebih susah atau lebih mudah tergantung bagaimana kualitas les online itu sendiri. Tapi enaknya kita sudah bisa mengukur diri kemampuan kita mengerjakan dalam waktu berapa menit, karena time management itu sangat penting. SKD itu bukan tentang siapa yang paling pinter atau yang paling cerdas, tetapi bagaimana kita memanage waktu. Misalnya dulu ada 100 soal dan itu harus dikerjakan kalau nggak salah 90 menit. Nah, banyak sekali teman-teman itu yang terkecoh mengerjakan dari nomor 1 ke nomor 90, ke nomor 100. Tapi saya nggak pakai cara itu karena saya sudah berkoordinasi sama teman-teman di les online, dikasih semacam apa ya namanya strategi bagaimana mengerjakan SKD, sehingga waktu itu saya disuruh milih untuk mengerjakan TKP dulu. Karena TKP itu kan apa ya kepribadian kayaknya kalau nggak salah itu. Karena TKP itu istilahnya kayak tentang ya kepribadian kita gitu. Biasanya kan umumnya kalau di SKD itu mana sih yang ideal, yang paling ideal itu yang paling dipilih itu di TKP. Dan diusahakan TKP itu nilainya maksimal gitu. Dan kemarin kalau nggak salah nilai TKP saya hampir maksimal karena memang dikasih strategi cara mengerjanya kayak mana. Terus kemudian TIU, TWK, TKP. TKP itu kalau nggak salah penomorannya itu nomor 60 sampai 100 atau berapa gitu. Itu saya pilih dulu. Kemudian setelah itu karena kemampuan saya di TIU ya, saya suka matematika, akhirnya saya ngerjain TIU dulu. Nah, setelah TIU baru hafalan-hafalan PPKN itu kan saya ya belajar secukupnya karena memang nggak mungkin juga kalau saya harus menghafalkan semuanya secara tiba-tiba nanti malah blank. Akhirnya ya semampu saya. Akhirnya TWK di akhir. Dan itu yang membuat time management saya bagus. Sehingga ketika 90 menit itu belum selesai, saya sudah selesai mengerjakan itu. Karena saya mengerjakan TKP dulu, saya tidak urut, kemudian saya TIU, baru saya TWK. Dan ini ada juga tips ya dari teman saya bahwa sebisa mungkin kalian itu tidak merubah jawaban. Jadi misal awalnya udah jawab A, karena di situ ada algoritma yang jalan. Ketika kalian itu merubah jawaban, itu ada nilai inkonsisten. Nah, jadi ketika menjawab itu upayakan bahwa jawaban kalian adalah jawaban yang paling benar. Karena ketika apalagi di TKP, ketika kalian merubah jawaban itu ada nilai inkonsistensi kayak gitu. Kemudian mengukur materi SKD yang sekiranya paling kita mampu dan tidak mampu. Misalnya kayak tadi saya di TKP itu memang di waktu saya les online itu sangat dihimbau supaya teman-teman itu maksimal nilainya. Kemudian di TIU dan TWK sesuai dengan ini ya. Kalau memang suka matematika, suka intelijensi umum, silahkan dipelajari sebagus mungkin dan juga TWK. Jadi diukur mana sih sekiranya kita mampu ya kita kerjain terus, yang nggak mampu juga perlu kita kerjain supaya kita lebih bisa mengisi kekurangan kita gitu. Lanjut. Oke, setelah misal teman-teman berhasil berjuang di SKD, biasanya kalau memang proses seleksinya belum berubah, dari SKD ke SKB itu diambil 3 besar. Artinya setiap satu formasi itu nanti ada 3 kandidat yang masuk di SKB. Misalnya ada satu formasi dosen ekonomi syariah, maka yang masuk di SKB pasti ada 3, kecuali memang yang lolos passing grade hanya 1. Maka yang lain tidak akan masuk dan kalian menjadi kandidat per satu-satunya di SKB. Tetapi umumnya memang 3 kali ya, 3 kali dari formasi yang apa namanya yang ditawarkan yang untuk masuk SKB. Kalau dulu saya ada
apa namanya, jumlahnya ada 2 ya di formasi saya, sehingga yang lolos SKB pun ada 6 orang. Nah, di SKB ini, kalian harus benar-benar bisa menunjukkan kualitas teman-teman. Kalau memang prosesnya belum berubah, yang saya ingat itu di SKB ada 3 macam, ada psikotes lagi, ada micro teaching, dan juga wawancara. Nah, karena dulu saya masanya pandemi ya, jadi semua dilakukan secara Zoom, baik itu psikotes, micro teaching maupun wawancara. Psikotesnya kurang lebih sama, ada TIU-nya juga ya, ada intelijensi umum, artinya ada matematika, bahasa Indonesia, kayak gitu-gitulah, verbal, nominal, dan kayak gitu. Terus ada tambahan komitmen kebangsaan, tapi sifatnya itu kayak skala gitu loh. Kayak misal ada suatu pernyataan kayak gini, misalnya Al-Quran itu bertentangan dengan Pancasila. Misalnya ada pernyataan kayak gitu. Kalian itu nanti dikasih pilihan skala 1 sampai 4. 1 misalnya tidak setuju, 2 misalnya kurang setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, kayak gini kalian harus memilih yang paling kecil atau yang paling besar. Jangan pilih yang tengah-tengah ya. Karena nilai maksimal itu sangat setuju atau tidak setuju. Kalau tadi kan udah jelas, pasti kita tidak setuju kan kalau bertentangan. Maka pilih 1. Kalau memang jawabannya itu tidak setuju, pilih 1. Kalau memang nanti pernyataannya adalah positif, pilih sangat setuju. Itu yang saya ingat dari komitmen kebangsaan. Kemudian ada juga kepribadian juga, tes kepribadian. Itu misalnya tentang komitmen kerja juga ada ya. Misalnya saya akan memiliki integritas yang tinggi ketika bekerja, itu nanti skalanya 1 sampai 4. Maka pilihlah sangat setuju kayak gitu. Itu kurang lebih psikotesnya. Kemudian micro teaching seperti biasa. Ini yang harus disiapkan. Biasanya kalau dulu IAIN Ponorogo itu karena kita udah dijadiin satu grup SKB ya, jadi diingatkan sama usernya sini bahwa harus nyiapin RPS gitu untuk setiap mata kuliah yang mau diampu. Misalnya keuangan dan perbankan dulu kalau nggak salah saya lupa sih bikin materinya apa. Intinya saya bikin RPS untuk 14 kali pertemuan. Tetapi materinya cuma 1 kali pertemuan, tapi RPS-nya semuanya. Jadi nanti teman-teman kalau itu nanti aja ya nyiapinnya, jangan sekarang. Sekarang fokus di administrasi dulu aja. Itu nyiapin RPS, kemudian membuat materi kuliah, dan usahakan kita sangat menguasai materi kuliah itu beserta rujukan-rujukannya, buku-bukunya. Karena dulu saya ditanya, buku rujukan yang dipakai buat ini apa? Pada saat itu saya nggak buka PPT, nggak apa. Jadi kita harus bisa nyebutin, oh saya pakai rujukan jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini, buku ini, buku ini, buku ini. Harus bisa nyebutin semuanya. Kemudian pasti ditanya pengalaman mengajar, case-case tadi ketika kita mengajar, itu misalnya kalau seandainya kayak gini, bagaimana kalian memecahkan permasalahan di dalam perkuliahan, gitu-gitu. Tadi. Kemudian metode mengajar online ya, karena ini sekarang waktunya pandemi, jadi silakan teman-teman explore lebih banyak lagi, mana sih metode mengajar online yang paling efektif. Kemudian kadang juga ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah ini wawasan umum lah tentang ekonomi syariah, saya yakin teman-teman semuanya menguasai. Kemudian wawancara. Wawancara biasanya kalau Kementerian Agama ya harus bisa baca Al-Quran, bisa doa-doa, bisa nulis Al-Quran. Kalau dulu saya sempat ditanya tafsir Al-Quran juga, dibacain ayat, kemudian ini kira-kira tafsirnya kayak gimana. Jadi saya artikan aja semampu saya waktu itu. Oh, ini maksudnya gini, gitu aja. Kemudian pasti ditanya tentang komitmen kebangsaan, dan juga komitmen kerja, itu pasti. Sampai bahkan saya ditanya, nanti kalau seandainya diterima, berapa persen kamu akan mengabdi untuk IAIN Ponorogo? Ya saya jawab aja 99%, karena selalu ada kemungkinan 1% untuk tidak di antara 100% itu. Ya itu bagi saya udah maksimal sih, karena ya udah 99% gitu saya jawab. Nah, oke. Next. Oke. Ini trik belajar ala Irma. Sebenarnya bukan ala Irma sih, karena dulu teman saya yang menginisiasi untuk bikin tim kecil itu. Dan kita dari 4 orang belajar itu hanya 1 yang nggak lolos. Tapi saya tidak meragukan kualitas dia, tetapi memang pesaingnya sangat luar biasa waktu itu. Sama-sama keren mereka berdua itu. Sehingga dari 4 saya belajar itu hanya 1 yang nggak lolos. 3-nya itu lolos semua UIN Bandung. Saya di IAIN Ponorogo sama teman saya di mana ya? Saya lupa, di Riau atau di mana.
gitu. Saya buat kelompok kecil, tetapi ini saya fokus ketika hendak menuju SKB. Jadi ketika menuju SKB itu saya membuat schedule bersama teman-teman saya itu rutin banget, seminggu 3 kali, setiap habis Isya, kadang pagi gitu ya, karena masa pandemi, jadi kita melalui Google Meet, melalui Zoom, kayak gitu. Yuk kita belajar latihan wawancara. Jadi benar-benar waktu itu saya diwawancarai oleh teman 3 saya itu, kita ngumpulin berbagai macam soal yang mungkin untuk ditanyakan, kita benar-benar latihan, baik itu dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Indonesia. Kemudian micro teaching juga kita latihan, jadi seolah-olah teman saya itu jadi interviewer ya, jadi ininya, yang menginterview saya gitu. Terus koordinasi informasi bareng-bareng itu, dan juga kita buat jadwal yang sistematik sekali. Ya, itu salah satu tips saya untuk melalui proses CPNS 2019. Dan memang dulu saya juga serius sih, jadi memang bukan coba-coba niat saya serius, bahkan saya itu dulu pengen lulus cepat karena supaya bisa mengejar CPNS waktu itu. Jadi karena memang perjuangan saya bukan hanya di November, itu udah dari jauh hari ya, saya dari April itu udah ngerjain tesis. Maka ketika saya kendor di tengah jalan itu saya ingat, oh ya perjuangan saya itu udah dari kemarin loh, masa saya nggak mau melanjutkan prosesnya lebih giat lagi. Sehingga saya mencari berbagai macam strategi supaya semangat belajar saya itu tetap utuh sampai di selesai tahap SKB kayak gitu. Nah, tetapi menurut saya buat teman-teman itu hari ini fokus aja di administrasi dulu. Nggak usah khawatir SKD maupun SKB, itu bisa dipelajari nanti setelah administrasi. Jadi hari ini persiapkan administrasi terbaikmu. Tapi kalau memang administrasinya udah selesai, teman-teman udah selesai register semuanya, silahkan kalau mau nyicil buat belajar SKD-nya. Kayak gitu. Tetapi tolong fokus di step by step. Kalau memang yang hari ini dipersiapkan adalah administrasi, fokuslah di administrasi. Nanti kalau yang mau kita tuju adalah SKD, fokuslah di SKD. Karena fokus itu yang akan melahirkan energi yang ini ya, yang sangat tepat. Karena kalau fokus kita udah terpecah, kita mau belajar berapa puluh jam pun hasilnya nggak maksimal. Tetapi kalau kita fokus, itu hasilnya akan lebih maksimal. Meskipun itu hanya sebentar-sebentar, tapi kita akan maksimal kayak gitu. Mungkin hanya segitu aja yang bisa saya share, dan mungkin banyak sekali yang saya lupa dan teman-teman bisa langsung nanyakan nanti di sesi tanya jawabnya kayak gitu. Oke, sangat luar biasa pemaparan Mbak Irma. Sampai saya juga, ternyata perjuangannya harus